Genosida yang masih dilakukan Israel kepada penduduk Gaza membuat para pemimpin dunia cukup geram. Menurut mereka, apa yang dilakukan oleh Netanyahu dalam memimpin Israel sudah melebihi iblis yang tak punya rasa kemanusiaan sama sekali. Banyak anak-anak yang tak berdosa yang menjadi korban kekejaman para Zionis. Hingga pada akhirnya pemimpin Korea Utara memberikan kecaman keras. Mulai dari tak mengakui Israel sebagai negara, hingga kini mengancam mengirimkan rudal super dahsyat yang mereka namai Hwasong 19. Rudal super dahsyat milik Korea Utara itu bahkan bisa menghancurkan Israel dan Amerika dalam hitungan menit saja. Sebuah hal yang tentu saja membuat pemimpin Israel Netanyahu dan Amerika Serikat Donald Trump cukup panik dan ketakutan. Saat ini kehidupan di Gaza Utara dapat dikatakan sangat menyedihkan. Mereka tidak memiliki air bersih yang mengalir, dan tidak ada listrik, dan begitu banyak reruntuhan bangunan ada di sekitar mereka. Menariknya, meski begitu lebih dari 1,5 juta warga Palestina telah kembali ke daerah itu selama seminggu terakhir. Di mana menurut laporan berbagai sumber maupun video-video yang beredar, sebagian besar bertekad untuk tetap tinggal dan membangun kembali kota mereka yang telah hancur. Maksudnya, mereka menolak usulan Trump yang ingin menggusur mereka dari tanah Palestina dan mengulang peristiwa 1948 yang disebut Nakba, di mana saat itu 750.000 warga Palestina harus diusir dari tanah mereka sendiri akibat pembentukan negara Israel. Bahkan hingga narasi ini dibuat, Israel dengan segala sikap bengisnya telah memblokade segala akses jalur bantuan ke Gaza. Dan akibat tindakan ini, Gaza tak ubahnya jadi penjara yang tak layak dihuni manusia. Lah, gimana? Kelaparan sungguh merajalela, yang mana lebih dari 90% penduduk Gaza harus hidup dalam kondisi rawan pangan ekstrim. Bahkan sekitar 244.000 orang termasuk anak-anak tak berdosa harus struggling menghadapi ancaman kelaparan akut. Kemudian infrastruktur remuk redam, termasuk di dalamnya ada rumah sakit, serta stok air bersih dan juga dapur umum yang terpaksa ditutup karena stoknya habis. Tentu saja, melihat kekejaman modelan gini yang secara hukum internasional juga dapat dikatakan sebagai kejahatan perang, dunia pun sebisa mungkin berusaha untuk bisa menghentikan kejahatan Israel tersebut. Sementara itu, melihat pergerakan dan rencana besar Donald Trump dan Netanyahu untuk menguasai Gaza inilah, negara-negara dunia mulai kembali menunjukkan dukungannya kepada Palestina. Turki melalui Presiden Erdogan yang baru-baru ini mengunjungi beberapa negara Muslim di ASEAN, seperti Malaysia dan Indonesia, mengirimkan pesan melalui pidatonya, di mana ia menjelaskan soal Israel yang telah melanggar gencatan senjata, memberikan kehancuran di Gaza dan harus bertanggung jawab atas wilayah tersebut. İsrail'in işgal, istila ve katliam politikasında ısrar etmesi vardır. Daha öncekiler gibi son ateşkes mutabakatında da İsrail'in verdiği sözleri yine tutmadığını gördük. İsrail, Filistin topraklarında sürdürdüğü işgale son vermeli ve sebep olduğu zararları da tazmin etmelidir. Özellikle tabii bugün sadece Filistin ve yine bir diğer tarafta Suriye'de altyapı, üst yapı diye bir şey kalmadı. Her taraf yerle yeksan oldu. Burada atacağımız adımlarla gerek üst yapıda gerek altyapıda neler yapabiliriz? Bunu ilgili arkadaşlarımız beraber çalışacaklar ve buna göre de bu adımları atmanın kararını vereceğiz ve verecekler.
Selain Turki yang memberikan tekanan pada Israel, Korea Utara baru-baru ini juga dilaporkan memberikan reaksi keras kepada Donald Trump dan Amerika atas rencana menguasai Gaza. Dikutip dari Al Jazeera, Korea Utara menyebut jika rencana Trump untuk mengambil alih Gaza adalah pembantaian dan perampokan. Selain itu, Korea Utara yang dipimpin oleh Kim Jong-un juga tak sungkan untuk meluncurkan rudal balistik super miliknya, yakni Hwasong-19, kepada Israel dan Amerika Serikat jika masih ngotot menguasai Gaza. Karena sebelumnya Kim Jong-un tak mengakui Israel sebagai negara. Korea Utara siap pasang badan untuk Gaza. Ya, kembali lagi apa yang dilakukan Israel ini bertujuan untuk melakukan pendudukan permanen di Gaza. Dan saat ini, Israel tengah menggunakan bantuan sebagai senjata, di mana bantuan kemanusiaan akan mereka jadikan alat untuk memaksa penduduk Gaza mematuhi perintah militer dengan distribusi yang dibatasi pada zona tertentu. Ya, pokoknya gitu. Israel udah nggak peduli lagi sama Hamas. Tapi rencana mereka kini 100% untuk bisa menguasai tanah Gaza, meskipun lewat cara terkejam dan terlicik sekalipun. Ya, di satu sisi, rencana Israel ini sekali lagi mendapatkan tentangan dan berpotensi mengalami kegagalan. Dan atas dasar inilah, posisi Israel makin dibenci di dunia internasional. Terlebih, setelah mereka ditinggal Amerika yang melipir ke Arab, ya udah mau tak mau mereka kini harus berjuang sendiri, kan gitu. Dan setelah kemarin ada Perancis yang udah mulai ngegas, lalu Cina yang makin gencar menembus blokade, kali ini Turki mengambil sikap dengan melakukan boykot ekstra ke Israel, yang mana dua maskapai Turki, yakni Turkish Airlines dan Pegasus Airlines, diketahui telah menutup rute menuju ke Israel dengan menyerahkan slot mereka ke Bandara Ben Gurion. Tentu saja, keputusan kedua maskapai ini menyusul langkah sejumlah maskapai internasional lain yang tidak lagi membuka operasi ke Israel. Selanjutnya ada Korea Utara yang siap pasang badan untuk warga Gaza jika Israel masih terus mengusik mereka. Bahkan Kim Jong-un tak sungkan-sungkan untuk mengirimkan rudal Hwasong-19 untuk menghilangkan Israel secara permanen. Trump panik dan bangun Golden Dome. Melihat pergerakan yang dilakukan oleh Korea Utara dengan menciptakan senjata penghancur super dahsyat, jelas membuat Amerika Serikat nggak tinggal diam. Di mana menurut sejumlah laporan, kalau Donald Trump telah merencanakan untuk membangun kubah besi atau Golden Dome untuk menciptakan sistem pertahanan mutakhir yang melindungi AS dari serangan rudal jarak jauh. Trump mengungkapkan bahwa pemerintahannya telah menetapkan desain untuk sistem besar tersebut dan menambahkan bahwa sistem tersebut akan beroperasi dalam waktu 3 tahun. Presiden menunjuk Michael Gatline, wakil kepala operasi luar angkasa saat ini, untuk memimpin proyek tersebut. Setelah sepenuhnya dibangun, kubah emas akan mampu mencegat rudal bahkan jika diluncurkan dari belahan dunia lain dan bahkan jika diluncurkan dari luar angkasa. Dan kita akan memiliki sistem terbaik yang pernah dibangun, kata Trump dari Ruang Oval, dilansir dari The Independent. Idenya mengingatkan kepada konsep sistem pertahanan rudal Israel, tetapi akan ada beberapa perbedaan utama antara kubah besi milik sekutu AS itu dan apa yang disebut kubah emas milik Trump. Sebagai permulaan, kubah emas harus mencakup area yang jauh lebih luas. Kubah emas juga harus jauh lebih komprehensif dengan beberapa sistem berbeda yang dapat menemukan, melacak, dan menghentikan segala jenis serangan udara yang mungkin dihadapi AS. Menurut Wes Rombaugh, seorang peneliti di proyek pertahanan rudal di Pusat Studi Strategis dan Internasional. Sebagai perbandingan, kubah besi milik Israel adalah sistem yang dirancang khusus untuk melindungi dari roket jarak pendek dan peluru artileri. Partai Republik Kongres baru-baru ini mengusulkan untuk mengalokasikan 25 miliar US dollar dari anggaran tahun ini untuk proyek tersebut, yang selanjutnya mengisyaratkan bahwa konstruksi segera dapat dimulai.
Jadi itulah update terbaru soal reaksi negara Korea Utara hingga kondisi Gaza saat ini. Ada spekulasi memang, Netanyahu melakukan sabotase gencatan senjata supaya rusak, sehingga pada akhirnya serangan bisa dilakukan. Warga Gaza bisa ditekan untuk pergi dari tanah mereka sendiri. Bahkan kini, apa yang dilakukan oleh Israel dengan membiarkan warga Gaza kelaparan telah membuat dunia bergerak. Tak sedikit dari mereka kini mulai sadar akan kekejaman yang dilakukan oleh Israel selama ini.